Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa dakhalna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan coba belajar sedikit demi sedikit bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua atau juga mungkin sebagai guru di dalam mendidik anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Karena anak yang soleh adalah aset, aset bagi kita orang tua dan juga aset bagi kita para guru. Anak yang soleh akan menjadi penambah pahala bagi orang tua dan juga bagi para gurunya, karena ada konsep amal jariah. Ketika kebaikan yang kita ajarkan kepada anak kita kemudian manjang, langgeng, dijalankan oleh anak-anak kita, maka itu akan mendatangkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari azab api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang saleh, dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga demikian pula halnya anak-anak kita, cucu-cucu kita, pasangan-pasangan kita mengikuti kita dalam langkah yang sama, dalam kebahagiaan yang sama. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Tarbiyatul Aulad kita akan melanjutkan bahasan atau kajian tentang menjauhkan anak dari perbuatan mencuri. Jadi ini penting bagi kita para orang tua, menanamkan doktrin bahwa perbuatan mencuri itu haram. Perbuatan mencuri itu harus dijauhkan dan jangan sampai kemudian diri kita, anak-anak kita terjebak ke dalam perbuatan mencuri, apalagi kemudian melekat gelar sebagai pencuri. Sedih kita kalau kemudian
harus mendapati kenyataan ya, anak-anak kita ya nauzubillah disebut orang sebagai pencuri. Nah, kita tidak mau itu terjadi karena ya di luar pembicaraan agama sekalipun ya, tidak usahlah kita mandang agama misalnya. Ya, secara umum ya pencuri itu ya rendah, hina, nista. Gitu. Nah, maka kalau kita lihat di media-media massa, ya, berita-berita di Indonesia terutama ya, kalau ada orang yang ketahuan mencuri, ya pencuri motor, apalagi ya, kalau di pasar pencuri barang ya, mungkin kalau di warung-warung ada handphone, macam-macam lah ya. Copet, copet pencuri juga ya. Itu kalau sampai ketahuan masa, sedih kita ngeliat ya. Dipukulin babak belur ya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian harus meregang nyawa ya. Meregang nyawa karena ketahuan mencuri. Padahal dalam Islam ya seberat-berat hukuman mencuri adalah potong tangan. Tapi karena saking kejinya ya bencinya masyarakat kepada perbuatan mencuri dan kepada pencuri begitu. Ya, berapa banyak ya di negara kita di berita-berita diberitakan berapa banyak mereka yang ketahuan mencuri harus kehilangan nyawa ya, bukan hanya kehilangan tangan ya. Kalau dalam Islam kan kehilangan tangan saja, tapi kejamnya hukuman masyarakat kita ya tidak sedikit yang kemudian harus kehilangan nyawa. Ini menggambarkan betapa pencuri dan perbuatan mencuri itu sangat dibenci oleh masyarakat. Kita tidak bicara agama misalnya, ya, gitu. Apalagi ketika kita berbicara syariat agama kita, berbicara Islam, berbicara ajaran Rasulullah Muhammad SAW, berbicara firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran terkait dengan perbuatan mencuri. Ya. Di dalam Al-Quran ya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam surah Al-Maidah ya. Surah Al-Maidah ayat yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Wallahu azizun hakim. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, dan ini harus menjadi doktrin bagi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita ya. Ya, bahwa wasariku kata Allah Subhanahu wa taala laki-laki yang mencuri ya, wasariqatu dan perempuan yang juga mencuri ya. Ya kan jenis kelamin kita dua ya, lelaki dan perempuan, yang enggak ada di tengah-tengah itu. Ya, kelamin kita itu cuma dua ya, laki dan perempuan, enggak ada di tengah-tengah itu. Ini kampanye dari United Nations ya, PBB ya. Gender itu tidak hanya dua ya. Nah, mereka ingin melegalkan ada gender lain di luar laki dan perempuan. Ini jelas sebuah kesesatan ya. Laki-laki yang mencuri wasyariqatu dan juga perempuan yang mencuri, kata Allah Subhanahu wa taala faqta'u aydiyahuma, maka langsung ya, kalau ketahuan ya, potonglah tangan keduanya ya. Mau laki-laki mau perempuan, kalau jatuh ya, jatuh hukuman karena pencurian ya, maka tidak ada pandang bulu, tidak ada tebang pilih ya, dalam hukum Islam mau laki-laki mau perempuan harus dipotong tangan. Faqta'u aydiyahum, tegas potong tangan keduanya. Jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Hal itu merupakan balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dari sini sahabat Adrim yang dirahmati Allah, cukuplah bagi kita menggambarkan betapa besarnya dosa mencuri. Mencuri itu termasuk dosa besar ya.
terbukti dengan hukuman yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bergelar sebagai syarik dan syarikah, ya. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Ya. Hukumannya tangannya harus hilang, ya. Harus kehilangan tangan. Itu hukuman paling berat ya yang Allah berikan. Tapi ternyata hukuman manusia lebih berat dari itu, ya. Hukuman manusia, orang mencuri bisa kehilangan nyawa. Nah, jadi kalau ada orang bilang hukuman Islam itu kejam, aneh, ya. Justru hukuman di luar Islam, hukuman yang dibuat oleh manusia jauh lebih kejam. Di dalam Islam mereka hanya kehilangan tangan, tetapi hukuman kita bisa sampai kehilangan nyawa. Jadi inilah sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang harus kita sadari dan kita sadarkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, kepada keluarga kita, betapa yang namanya perbuatan mencuri itu haram. Tidak boleh kita lakukan walaupun sedikit. Ya meskipun nanti kalau berbicara fikih jinayatnya, ya, atau aturan secara rinci ya terkait dengan pemotongan tangan, ini tidak sembarangan begitu aja, ya. Tidak semua perbuatan mencuri dihukumi potong tangan, tidak, ya. Ada aturan yang lebih rinci lagi yang mengatur, ya, batasan berapa besar, ya, barang curian kemudian yang bisa ditimpakan, yang bisa dijatuhi hukuman potong tangan, ya. Kalau nyuri uang 100 rupiah misalnya atau 1.000 rupiah, apa harus dipotong tangan? Ini ada aturannya, ya. Tetapi pada intinya ayat ini menggambarkan, ya, sekecil apapun harta yang dicuri dosanya sama, gitu. Dosanya sama besarnya, statusnya sama, disebut sebagai syarik was syarikah. Pencuri, ya, laki-laki atau perempuan itu pencuri. Maka dari itu kemudian kita harus sadarkan anak-anak kita, mencuri itu tidak boleh. Nah, tanamkan kepada jiwa, ke dalam alam bawah sadar mereka, mencuri itu haram, mencuri itu dosa besar, mencuri itu akan mendatangkan kesengsaraan. Nah, akan mendatangkan kesengsaraan. Katakanlah tidak ada hukuman potong tangan di negara kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala punya mekanisme menghilangkan, ya, fungsi tangan kita. Nah, ya kalau syariatnya kan tangan itu dipotong, hilang. Nah, kalau udah hilang ini kan nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Megang barang nggak bisa, kerja nggak bisa. Ya, banyak yang kemudian jadi tidak bisa kita lakukan secara maksimal. Nah, itu kalau hilang. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tangan kita masih utuh, ya, walaupun tangan kita masih utuh, mudah bagi Allah menghilangkan fungsi kedua tangan. Nah, fungsi kedua tangan akan hilang dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemudian hal-hal yang kita tidak bisa lakukan oleh tangan kita, mudah bagi Allah. Oleh karena itu kemudian kita harus khawatir, ya, jangan sampai kita termasuk kelompok yang Allah berikan hukuman potongan tangan ini, ya, disebabkan perbuatan mencuri. Nah, kenapa sedemikian berat hukuman mencuri di dalam Islam? Ya, karena memang bahaya yang ditimbulkan akibat pencurian ini besar. Ya. Jadi yang namanya mencuri gitu, ya. Kalau kita telusuri, kita telahi gitu kan, bagaimana beratnya, ya, bagaimana besarnya efek, ya, dampak, ya, perbuatan mencuri ini, ya. Kalau mungkin sepintas ya orang hilang selesai, tapi sebetulnya ketika orang kehilangan barang karena diculik oleh seseorang orang lain, itu akan ada cerita yang panjang. Bisa terbayang nggak oleh kita ada mahasiswa, nah misalnya, atau Anda lah katakanlah sebagai mahasiswa, udah bergadang selama sebulan siang malam mengerjain skripsi, ya, atau tesis atau disertasi. Nah, udah ngerjain, ya, selama sebulan siang malam begadang, ya, tidur sebentar, makan juga nggak bisa nggak bisa lahap, ya, karena kepikiran ke situ. Selesai, alhamdulillah. Ya, besok dijadwalkan sidang.
Semua materi ada di dalam laptop. Tahu-tahu kemudian malamnya itu laptop hilang, dicuri. Nah, kebayang nggak perasaan? Udah gitu nggak ada backup, ya. Data nggak ada, data semua di situ. Ini mahasiswa mau menghadapi sidang skripsi, sidang tesis atau sidang disertasi. Datanya hilang, belum sempat di print. Hilangnya gara-gara laptopnya dicuri. Kebayang nggak perasaan? Kebayang nggak kerusakan akibat dari perbuatan mencuri? Bahkan kalau di dalam tataran dunia teknis engineering, ya. Kemarin itu kan lagi rame ya, ada laki-laki, ada bapak-bapak ya yang nggak tahu diri gitu, ya, mencuri kabel, ya, kabel telekomunikasi jalur kereta api, direkam sama warga gitu ya, dengan santunya dia curi itu kabel ya, kabel jalur telekomunikasi antar stasiun kereta api. Udah gitu dengan PD-nya dia ngancam sama orang yang ngerekam, tak pateni gitu ya. Padahal dia nyolong ya. Ketika dikonfirmasi ke PT KAI, mereka mengatakan bahayanya besar sekali karena itu menyangkut keselamatan penumpang kereta api. Ya. Kalau sampai alur telekomunikasi antar stasiun terputus. Ya. Sementara hari itu ada sekian kereta api yang melintas ya, dengan jumlah penumpang yang banyak, kebayang berapa nyawa akan yang bisa kemudian hilang akibat terjadinya kecelakaan. Banyak ya perbuatan mencuri yang sepertinya sepele gitu ya, mencuri satu benda, dua benda, kayak di laut lepas itu ya, dilaporkan di BMKG ya, mengeluhkan adanya pencurian alat sensor atau deteksi tsunami ya di laut, karena itu terbuat dari logam ya. Ada orang yang kepikiran mencuri itu ya. Sehingga kemudian atau sudah dicuri sebagiannya karena kan bar alatnya besar begitu. Ya ambil aja bagian yang dianggap berharga sama dia, cuma utuh dikiloin, bayangin aja, sehingga alat itu nggak berfungsi. Kebayang nggak kalau kejadian tsunami alat itu kemudian tidak berfungsi karena dicuri atau dirusak ya, karena pencurian, ada berapa nyawa ya yang akan hilang. Nah, ini tidak bisa kita anggap remeh perbuatan mencuri. Walaupun hanyalah satu pensil, karena bisa jadi pemilik pensil ini mengalami hal yang urgent, ya, hal yang genting gitu, ketika dia kehilangan pensilnya. Nah, itu dampaknya kan luar biasa. Gak usahlah mengukur kepada orang, kepada kita aja. Kita kan hidup ini banyak hajat, banyak keperluan. Bagaimana kalau kemudian hajat kita tidak terpenuhi gara-gara ada yang hilang, ya, ada barang yang dicuri, ada barang yang diambil orang. Kita susah, ya, efeknya juga besar. Oleh karena itu kemudian, ini yang kemudian kita harus sadarkan kepada anak-anak kita, bahwa yang namanya mencuri sekecil apapun, apalagi yang besar-besar ya, itu adalah perbuatan yang dibenci ya di dalam Islam, bahkan dibenci oleh manusia ya seluruhnya. Nggak ada orang yang suka dengan yang namanya pencuri ya. Apalagi hidup serumah dengan pencuri ya, itu susahnya luar biasa ya. Ya beberapa kali ya ada cerita ya, asisten rumah tangga yang memang suka mencuri, susah gitu ya. Buka ini kok udah nggak ada, mau ambil kok udah nggak ada, kemarin perasaan masih ada. Bahkan pada orang tua yang sudah uzur ya, kemudian ada penyakit tambahan misalnya schizofren dan sebagainya, mudah pada dan sebagainya, itu udah jadi masalah besar ya kalau hidup serumah dengan asisten rumah tangga ya, atau PRT yang suka mencuri ya. Nggak ada orang yang suka, apalagi kita berbicara Islam, berbicara agama. Maka kemudian disinilah ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, kembali kepada pembahasan episode sebelumnya, kita harus berupaya menanamkan sifat ya, sikap muraqabatullah ya,
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Butuh, ya, perlu sesuatu. Nah, di depan mata ada yang kita butuhkan itu, tapi bukan punya kita. Bisa kita ambil karena nggak ada yang lihat ya, kayak itu tadi ya, alat deteksi tsunami ya, di tengah lautan itu. Nggak ada orang ngeliatin. Yang ada cuman kita doang. Nah kalau nggak ada sifat sikap muraqabatullah, nah lepas lewat itu ya. Dengan mudah orang akan mencuri. Nggak melihat, nggak ada yang ngawasin nih, CCTV nggak ada gitu kan. Tengah lautan CCTV dari mana gitu. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan kita serta para malaikatnya yang mencatat. Kalau kita sadar itu, anak-anak kita sadar itu, walaupun kamu merasa tidak ada CCTV, tidak ada orang yang melihat, ya jauh ke sana kemari, ada barang yang bukan punya kamu dan kamu merasa perlu, jangan mudah kemudian mengambilnya. Jangan mudah untuk mengambilnya. Itu adalah perbuatan tercela karena Allah Subhanahu wa taala mengawasi, melihat. Dan ini yang kemudian kita akan tanamkan kepada anak-anak kita, ya, kesadaran itu ya, secara bertahap ya, agar anak-anak kita ya, tidak terbiasa menjauhkan ya, diri dari perbuatan itu tadi ya, kecurangan, sikap mencuri, berkhianat ya. Atau memakan harta orang lain ya yang bukan haknya tanpa izin, itu kan bagian dari mencuri sebetulnya. Ada makanan di atas meja, nggak jelas punya siapa. Ada buah ya tergeletak di bawah pohon, nggak jelas punya siapa. Ada tanaman, ya, sayuran begitu ya, di pinggir jalan, nggak jelas punya siapa. Jangan mudah untuk mengambilnya ya, kecuali kita paham ini boleh kita ambil ya, kalau nggak jelas jangan ya. Dulu saya punya guru ya, lagi jalan sama dia, tiba-tiba saya ngelihat itu ya, saya masih kecil-kecil ngelihat ada uang zaman itu 100 rupiah ya, 100 rupiah itu gede tuh ya. Kalau sekarang 10.000 lah ya ya nggak 10.000 lah ya, 5.000 lah gitu ya. Nah, 100 rupiah namanya orang susah refleks ya, begitu ketemu ngelihat langsung diambil dengan rasa syukur, alhamdulillah 100 rupiah ya. Guru saya kemudian menegur, jangan diambil ya. Nah, punya nenek tuh, punya nenek sihir gitu ya. Ya biar kita karena masih kecil ya, biar takut ya. Punya nenek sihir jangan diambil, padahal maksudnya memang karena itu nggak jelas ya. Ya, itu punya siapa, nggak boleh main ambil aja. Dan konsekuensi mengambil harta yang nggak jelas itu repot, berat begitu. Dalam hadis kan kalau kita nemu uang ya, lalu kemudian kita ambil ya, nah, itu harus diumumkan dulu selama 2 tahun atau 3 tahun ya, dalam hadisnya diumumkan, ayo siapa yang merasa kehilangan uang selama 3 tahun. Nah, barulah setelah itu boleh digunakan. Kalau nggak ada yang mengklaim, kalau ada nanti kemudian setelah itu datang orang mengklaim ya dibalikin. Jangan mentang-mentang udah diumumin 3 tahun gitu, enggak, tetap saja harus dikembalikan kalau ada orang yang mengklaim. Ini berepot begitu. Nah, apalagi kalau kemudian jatuhnya sudah sebagai mencuri. Nah, anak-anak kita juga harus diberikan kesadaran seperti itu. Nah, sehingga disinilah pentingnya ya bagi kita orang tua. Satu, menanamkan contoh ya, bahwa ya makanya ini sering ya kita sebagai orang tua muslim ya, itu harus punya quality time ya, family time ya, antara orang tua dan anak. Harus ada waktu di mana kita dan anak-anak kita bersama dalam waktu yang cukup ya, bagi anak-anak kita. Ya, mungkin weekend ya bagus kalau tiap hari ada momen ya, ibu, ayah, syukur-syukur dua-duanya ya. Zaman sekarang kadang-kadang untuk ketemu ya ayah dan ibu dan anak itu agak susah ya. Pilihannya kadang-kadang ayah dan anak atau ibu dan anak ya, karena itu tuntutan zaman, oke, tidak apa-apa gitu kan. Nah,
ada excuse lah begitu kan. Nah, tapi harus ada setiap hari waktu di mana kita dan anak kita bersama. Disitulah kemudian kita sampaikan message ayat ini, bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang haram, dosa besar, ya. Hukumannya potong tangan, ya. Tidak hanya sekedar potong tangan, karena itu adalah azab, ya, nakala minallah, ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tangannya enggak dipotong, azabnya jalan. Nah, ya, enggak berkah tangan kita ini. Auzubillah. Nah, itu kita tanamkan kepada anak kita. Walaupun enggak ada yang kamu lihat, enggak ada CCTV, enggak ada orang yang lihat jauh dari mana-mana, ya. Tetap saja ada Allah yang mengawasi, ada malaikat yang siap mencatat kalau kita melakukan pencurian. Jangan sebaliknya, ya. Justru ada orang tua yang malah menyuruh anaknya, walaupun tidak disadari, bahkan banyak juga yang sadar, ya. Beberapa tayangan di medsos, ya, beberapa kali saya pernah lihat ada orang tua yang justru memanfaatkan anaknya sebagai mesin, ya, mesin pencuri, ya, gitu. Anak-anak kan mukanya polos dan mereka nggak tahu kalau itu tidak boleh dalam agama. Ya, orang tua juga ngajarin. Ya, mencuri di mal, mencuri di warung, mencuri, Masya Allah. Sedih kita ngelihatnya. Ada orang tua yang seperti itu. Ya, kita jangan sampai seperti itu. Ya, contohkan kepada mereka mencuri itu tidak boleh, dan jangan malah sebaliknya. Ya, ada buah, ya, ada sayur, begitu, ada tanaman di pinggir jalan. Ambil. Padahal kita nggak jelas. Ya. Ini statusnya punya siapa? Apalagi udah jelas punya orang. Nah itu, ya. Ada handphone jatuh, ambil. Udah, bawa pulang. Nah, ganti ininya, ganti itunya. Jadi punya kita, jadi punya kamu. Ini jelas, ya. Sangat bertentangan dengan konsep tarbiyatul aulad fil Islam. Ya, bagaimana mendidik anak dalam Islam. Dan nanti di akhirat, ya, anak ini akan mempersoalkan, ya Allah, ya, saya begini begitu karena orang tua saya ngajarin. Makanya pada hari itu sebagaimana disebutkan di dalam surah Abasa, ya, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kalau udah datang hari kiamat, ya, maka pada hari itu, ya, akan ada situasi di mana, ya, seseorang akan lari, yauma yafirul mar'u min akhihi, ya, dia akan lari dari saudaranya. Padahal saudara itu kan namanya saudara, satu rahim, ya, satu sumber, ya. Berapa banyak orang yang begitu cinta dengan saudaranya. Dia akan lari dari orang saudaranya. Bahkan tidak hanya dari saudaranya, ya min ahi wa ummihi wa abihi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi, dari suami atau istrinya, ya. Wa sahibati wa bani, dan juga lari dari anaknya. Kenapa lari? Ya, karena itu tadi, dulu di alam dunia bukan tidak hanya mengajarkan kebaikan, bahkan mencontohkan, menyuruh melakukan keburukan. Salah satunya adalah perbuatan mencuri. Gak apa-apa nak, ya, sekarang cuma dikit, ngambil punya orang. Gak apa-apa nak, ya, nanti dikembalikan lagi. Nah, itu bentuk-bentuk, ya, teladan dari orang tua yang tertanam dalam alam bawah sadar anak-anak kita, sehingga dia meremehkan perbuatan mencuri. Sehingga ada fenomena namanya kleptomania, ya, apa ya? Klepto, penyakit klepto. Penyakit yang refleks, ya. Ngelihat barang ambil. Barang enggak jelas siapa tuannya, ya. Ya, main ambil aja. Bahwa udah jelas itu bukan punya dia, begitu kan. Nah, main ambil aja. Kalau udah kena begitu, ya Allah, ya sedih kita. Dia tidak sadar telah mencuri, begitu. Karena bisa jadi ya orang tuanya mereflekskan seperti itu. Lagi jalan bareng sama ibunya, ya, ada bola yang ambil, refleksnya begitu.
Ada makanan di atas meja, ambil, ambil makan, ya, tanpa kemudian ditanya, diperjelas punya siapa, ayah siapa yang punya. Itu. Ada mangga menggantung punya orang, ambil batu lempar, orang tuanya ngajarin begitu, refleksi begitu, sehingga kemudian anak tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang diharamkan dan nauzubillah ya mendarah daging sehingga jadi sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit klepto. Pangkalnya dari mana? Dari kita orang tuanya, dari kita gurunya yang kemudian tidak mendidiknya, bahkan nauzubillah mencontohkan yang tidak baik. Nah, kalau udah begitu, kalau kita orang tua yang nauzubillah malah membiasakan anak mencuri dengan alasan kan kecil kan sedikit, kan kecil kan sedikit begitu ya. Bukan masalah kecil sedikitnya, pembiasaannya itu loh yang jadi persoalan. Ya, di usia anak-anak itulah dia terbiasa dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tua membiasakan anak untuk mencuri yang kecil-kecil. Maka ketika dia besar, bisa jadi akan tumbuh menjadi copet yang handal gitu ya. Menjadi pembegal yang berani. Berapa banyak sekarang ya begal di jalanan, ya, bahkan sampai nyawa orang murah. Ya. Hanya demi motor, demi kalung, ya kalung emas yang dipakai oleh seorang ibu, ya, seorang wanita, dengan mudah dirampas. Ya. Ada kasus ya, ibu atau ada wanita yang harus meninggal ya, gara-gara terjatuh dari motornya. Karena kalungnya, tasnya dijamret. Ya. Jadi bukan hanya dosa mencuri yang didapat, ngebunuh orang dikena. Padahal kata Allah ya, membunuh satu manusia seperti membunuh seluruh manusia, gede dosanya. Auzubillah min dzalik, jangan sampai kejadian kepada diri kita. Terdapat sebuah kisah ya, ini saya kutip dari buku yang ditulis oleh Dr. Syekh Dr. Abdullah Nasiolwan ya, dalam kitabnya ini berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Beliau mengatakan terdapat sebuah kisah di mana satu ketika sebuah pengadilan agama menghukum seorang pencuri dengan hukuman potong tangan. Nah, ketika hari pelaksanaan hukuman telah tiba, si pencuri ini berkata dengan lantang ya kepada para petugas pengadilan. Ya, apa katanya? Sebelum kalian ya, dan Anda ya algojo ya gitu, memotong tanganku, maka potonglah dulu lidah ibuku. Sungguh pertama kali aku mencuri adalah ketika aku mencuri sebutir telur dari tetangga. Akan tetapi ibuku tidak mencela perbuatanku dan tidak memintaku untuk mengembalikannya. Bahkan ia menyembunyikannya dan berkata, Alhamdulillah anakku, sekarang telah dewasa. Seandainya bukan karena ibuku yang menyembunyikan kejahatanku itu, maka aku tidak akan pernah menjadi seorang pencuri. Saking stresnya dia tangannya ini bakalan dipotong, kebayang tangan biasa ngapa-ngapain patah kan, mau hilang, mau dipotong. Saking paniknya, saking takutnya, dia mengatakan, potong dulu lidah ibu saya. Karena gara-gara ibu saya tuh, ya, akhirnya saya berani jadi pencuri. Nah, ini kan menggambarkan betapa ya, peran ya, orang tua ya, di dalam membentuk karakter anak begitu nyata. Sekecil apapun yang dilakukan orang tua kepada anaknya itu akan berbekas dan berdampak dan menjadi karakter dalam diri anak. Ya, ibu tadi itu kan begitu. Nyolong telur, mencuri telur. Ya, sebutir telur punya tetangga. Satu butir telur. Padahal kalau diminta juga kan bisa gitu baik-baik. Saya lapar, belum makan dari SD. Maksudnya pulang sekolah gitu kan, belum makan. Di rumah nggak ada lauk begitu. Boleh nggak Pak, Bu? Ya, saya minta telurnya satu. Insya Allah ya
Udah umum lah kalau sekarang ya. Yang orang play itu udah malu sekarang ya, karena ada zaman viral ya. Apalagi mintanya direkam gitu ya, nggak berani nolak deh. Ya, itu halal, gitu. Dihalalkan. Jangan justru kemudian ya, mengambil jalan pintas, mencuri dan mengambil tanpa izin. Ya. Nah, yang parah itu tadi ibunya diam aja, anaknya tahu mencuri. Bukannya ditegur malah bilang, Pak alhamdulillah anak ibu udah gede sekarang, ya, udah bisa nyuri. Aduh. Ya. Nah, ada juga teladan ya dari salafus saleh tentang keteguhan penjagaan mereka ya terhadap hak-hak konsistensi mereka dalam menunaikan amanah dan juga rasa muraqabatullah, ya, takut kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Satu ketika ini ceritanya Khalifah Umar bin Khattab menetapkan undang-undang larangan menipu. Ya, ini juga bagian dari praktek ya, mencuri juga sebetulnya. Cuman mencurinya bacaro kalau kata orang Minang ya. Pakai cara itu menipu namanya. Ya, menipu itu mencuri dengan cara. Ya. Ya, menetapkan undang-undang larangan menipu jual beli susu dengan mencampurkan air ya, ke dalamnya. Ya, kan nggak kelihatan tuh. Ya. Susunya 1 liter, airnya 2 liter, nggak kelihatan. Putih juga. Ya. Akan tetapi, ya, apakah undang-undang tersebut punya mata untuk melihat siapa yang menyelisihi ya, dan siapa yang mentaati? Ya. Lalu kemudian kalau yang menyelisih itu bisa ditangkap ya, sebagai pelaku pencurian dan penipuan. Ya, tidak ada. Gitu ya. Nah, undang-undang itu lemah, dianggap lemah. Ya. Tapi ya kenapa Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan itu? Karena sesungguhnya ya, beliau mengetahui ya, keimanan ya, penduduk Madinah, Mekah ya, kaum muslimin ketika itu luar biasa. Ya, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pondasi bagi Sayyidina Umar bin Khattab untuk menetapkan undang-undang itu. Ya, begitu kan. Sehingga kemudian terdapat satu kisah yang sangat terkenal. Nah, ini sering dinukilkan ya dalam banyak kisah. Seorang ibu yang bersama dengan anak wanitanya ya, hendak mencampurkan susu itu dengan air. Ya, si anak wanita kemudian melarangnya. Ya, gitu ya. Karena dia ingat undang-undang dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika itu Sayyidina Umar ya sedang sidak, bukan sidak lah, beliau biasa belusukan, ya, bukan belusukan zaman sekarang ya, beda ya. Belusukannya memang belusukan karena Allah ya dulu ya. Nggak ada kamera, nggak ada tim gitu ya, beliau sendirian aja. Kalau sekarang kan belusukan pakai tim, ya. Kamera di mana-mana. Gitu ya. Kalau dulu Sayyidina Umar belusukan betul-betul belusukan karena Allah, nggak ada yang mengawasi. Ya bukan pencitraan lah gitu ya. Ya, beliau ingin memastikan bahwa negaranya dalam keadaan aman, sejahtera, sentosa, rakyat cukup pangan, makan. Gitu. Ya, beliau duduk ya di dekat sebuah bangunan ya, yang lampunya terlihat menyala ya, tengah malam gitu, menjelang subuh. Nah, gitu ya. Lalu kemudian karena lampunya nyala, ya Sayyidina Umar tanpa sengaja mendengar suara obrolan. Dan qadarullahnya ya, obrolan itu menarik hati Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, obrolan itu antara anak dan si ibu tadi. Ibunya mau mencampurkan susu dengan air untuk dijual besok paginya. Si anak yang wanitanya ini ya, kemudian melarang ibunya. Ibu, ya, ini kebalikan ini. Ya, seharusnya anak ibu yang menegur anak, ini anak menegur ibunya. Wah, luar biasa solehahnya ini anak ini. Sifat muraqabatullahnya ya, ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amrnya begitu tertanam. Jangan kau campurkan susu itu gitu ya dengan air karena Amirul Mukminin sudah tegas melarang. Ya. Gitu kan? Nah. Jadi kata si anak perempuan ini, kalau Amirul Mukminin tidak bisa melihat ya, perbuatan kita, ya, kata si anak ini,
Maka Allah Subhanahu wa taala ya sesungguhnya Rabb Amirul Mukminin melihat kita. Jawabannya telak, kena mental gitu. Ya, ibunya tahu ya Amirul Mukminin melarang, cuman pikirannya kan siapa sih, mana Amirul Mukminin, padahal memang orangnya ada sih. Tapi saya Umar juga nggak tahu kalau nggak ada obrolan itu gitu. Jadi tahu si ibunya pikir nggak ada Amirul Mukminin, campur aja gitu. Tetapi anak yang solehah ini mengatakan, sekalipun Amirul Mukminin ya Sayyidina Umar bin Khattab yang buat aturan itu nggak ngelihat kita, tetapi Tuhan dia, Tuhan kita juga gitu kan, melihat kita. Maka kemudian si ibu nggak jadi sadar, oh iya anak Allah ngelihat, muraqabatullah muncul. Di akhir ceritanya kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ya memerintahkan salah seorang putranya untuk meminang ya, anak tersebut. Dari sana kemudian lahir cicit ya, yaitu yang diberi nama Umar ya, bin Abdul Aziz yang kemudian menjadi seorang khalifah yang sangat terkenal ya setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, itu dari apa? Dari sikap muraqabatullah, dari kasus di mana dia tidak mau menipu. Menipu aja nggak berani, apalagi mencuri begitu kan. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Allah melihat, nak. Jangan kamu merasa aman dari pencurian apapun, sekecil apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat, maka hukuman yang Allah tetapkan akan tetap berjalan. Dosanya akan tercatat. Hukumannya nanti akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipotong di dunia, Allah potong di akhirat. Nah, itu persoalannya. Kita jangan berpikir aman karena tidak ada hukuman potong tangan, tidak ada hukuman rejam gitu ya, tidak ada hukuman cambuk ya di negara kita. Yang ada cuma hukuman penjara gitu ya, dan denda misalnya. Tapi ingat ya, ketika kita sebagai muslim melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, hukuman itu pasti akan Allah tegakkan ya. Sejauh kita tidak meminta ampunan, sejauh kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengampuni lain cerita lah ya. Tapi Allah tidak, kalau Allah enggak mengampuni ya akan ditegakkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Ya. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sebuah kisah ya. Masih tentang Sayyidina Umar bin Khattab ya, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar ya, ia berkata, satu hari ya kata Abdullah bin Dinar ya, aku keluar bersama dengan khalifah ya, dengan Sayyidina Umar bin Khattab menuju ke Mekah. Kemudian turunlah seorang penggembala dari gunung ya, yang mendekati kami. Ya. Umar kemudian berkata dengan maksud menguji penggembala ini. Ya. Hai penggembala, kata Sayyidina Umar, jualah seekor kambing ini kepadaku. Nah, jadi dia bawa kambing gitu kan. Ya, turun ya, kemudian mendekati Sayyidina Umar dan Abdullah bin Dinar. Nah, Sayyidina Umar ini karena pemimpin yang bertanggung jawab, enggak acuh. Beliau menguji sikap dan sifat muraqabatullahnya anak ya. Sifat amanahnya ini anak terhadap tanggung jawabnya. Ya, pemahaman anak penggembala itu diriwayatkan masih muda ya. Tentang bagaimana ya, haramnya ya, perbuatan mengkhianati, mencuri, menipu dan sebagainya. Ya kata Sayyidina Umar, hai penggembala ya gulam gitu. Hai penggembala, jualah seekor kambing ini kepadaku. Ia menjawab ya si penggembala ini, aku hanyalah seorang sahaya. Jadi statusnya dia belum enggak merdeka, tapi dia budak. Jadi saya enggak punya kekuatan begitu. Saya orang ini bukan kambing saya karena saya cuma budak, bukan cuma sahaya begitu. Sayyidina Umar kemudian berkata, katakan saja kepada tuanmu ya, bahwa satu ekor kambing ini dimakan serigala. Ya, gampang kata Sayyidina Umar. Itu mah gampang lah, bilang aja sama majikan kamu ceritanya. Tadi lagi gembala gitu ya. Ada serigala datang, saya kabur lari, lalu kemudian satu ekor kambing dimakan. Habis cerita begitu kan. Habis cerita gitu.
Lalu kemudian si penggembala ini menjawab. Apa kata dia? Si penggembala ini kemudian mengatakan, lalu di mana Allah? Di manakah Allah? Jadi dibalikin lagi gitu ya kepada Sayyidina Umar yang uji. Kalau saya turutin katakanlah begitu ya, nasihat Anda ya, saya jual kemudian saya bilang ke tuan saya bahwa kambing ini 1 ekor dimakan serigala. Maka kemudian anak ini pengembala bertanya, kalau begitu di manakah Allah? Emang Allah nggak ngelihat ya? Gitu. Emang Allah nggak tahu? Dikembalikan kepada pondasi keimanan, dikembalikan kepada sikap muraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mendengar itu, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian menangis, lalu kemudian dia pergi ya, bersama dengan budak tersebut. Lalu kemudian ia beli dari tuannya dan dibebaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu dia berkata kepada pengembala ini, ya, mantan budak ini, engkau telah dimerdekakan di dunia dengan kalimat ini, aku berharap engkau juga memerdekakan di akhirat dengan kalimat. Nah, aku berharap engkau juga dimerdekakan di akhirat dengan kalimat itu juga, yaitu kalimat di manakah Allah? Kalau begitu ceritanya. Jadi karena itulah kalimat yang langsung menunjukkan keimanan yang tinggi di dalam hati ini. Sayyidina Umar bin Khattab sampai menangis dan hatinya tergerak kemudian untuk membebaskan budak ini dan bahkan mendoakannya. Ya, kalau di dunia ini kamu dimerdekakan, kamu merdeka gara-gara kalimat tadi, keimanan kamu, ya, sifat muraqabatullah dalam diri kamu. Mudah-mudahan nanti di akhirat ya ketika manusia diancam oleh neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu dibebaskan dari nerakanya Allah. Gara-gara keimanan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang mantap ya, ini yang luar biasa. Ini yang akan kita coba tanamkan bersama-sama ke dalam diri dan jiwa anak-anak kita. Mudah-mudahan ya anak-anak kita adalah anak-anak ya yang Allah tanamkan dalam dirinya ya, sifat ya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kemudian mereka tercegah ya, jauh tidak mau melakukan perbuatan mencuri, mengambil hak orang lain yang bukan haknya ya tanpa izin, tanpa sepengetahuan dari pemilik sebenarnya. Ya, apalagi kalau nanti mereka menjadi pejabat, ya, punya kekuasaan mengambil, mencuri uang negara. Gitu. CCTV bisa diakalin, bilang aja disambar petir, gitu ya. Cerita bisa di skenario, bilang aja saling tembak, ya adu tembak. Nah, itu tidak akan berlaku bagi anak yang punya sifat muraqabatullah. Ya. Ya, sekalipun tidak ada, sekalipun saya punya kekuasaan bisa bikin skenario, ya. Tidak ada juga kemudian yang bisa melacaknya, ya KPK lewat, ya saking pinternya gitu. Ya. Anak kita ini misalnya. Tetapi ketika dia sadar Allah Subhanahu Wa Taala tahu ini semua akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di yaumul mahsyar, maka dia tidak akan berani menyentuh uang yang bukan miliknya, punya negara, walaupun cuma 1, 2, 3 rupiah. Nah, ini yang kita harapkan ya, tumbuh dan mendarah daging dari bangsa kita, dari generasi bangsa kita ya, generasi anak-anak Indonesia ya. Menyongsong ya Indonesia Emas 2045 ya, karena ada bonus demografi di tahun itu di mana usia produktif sangat banyak ya. Kita butuhkan orang-orang yang punya sifat seperti ini untuk memajukan dan meningkatkan kemaslahatan bangsa kita ya, masyarakat kita secara khusus, secara umum adalah warga dunia kaum muslimin ya di seluruh dunia. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kekhilafan saya pribadi. Saya Ibi Kenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.